Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan hari ini aku ada informasi yang sangat penting. Kira-kira apa tuh? Guys, kalian yang pengen ke Jepang itu udah bisa mulai dari tanggal 10 Juni 2022. Karena mereka udah decide mau buka bordernya untuk orang Indonesia. Aku senang banget karena jadinya keluargaku juga bisa datang ke Jepang gitu kan. Tapi tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu, dan aku udah bantu kalian research biar kalian lebih gampang gitu. Dan disclaimer, aku cari tahu sendiri, dan ya aku cari tahu dari resource yang trusty tentunya, yang trustable dari Embassy of Japan in Indonesia. Dan jadi aku mau simpulin aja yang aku research dan kasih tahu ke kalian. Jadi tanpa basa-basi lagi ya, yang paling penting itu untuk datang ke Jepang itu kalian harus melalui jalur travel agent, dan itu ada di masing-masing kota kalian ya. Terus kalian butuh dokumen apa aja untuk mendapatkan visa tersebut. Yang pertama itu, kalau misalnya kan ada dua jenis paspor, e-passport sama paspor biasa. Kalau yang e-passport ini dia lebih simpel dan lebih gampang. Yang pertama itu tentunya paspor dan formulir aplikasi visa. Nah, buat formulirnya ini nanti aku akan cantumkan di description-nya. Yang pertama itu kalian butuh formulir visanya. Nanti aku kasih lihat sekilas fotonya, formulirnya itu gimana. Dan kedua itu form jadwal perjalanan. Terus juga invitation letter. Yang keempat itu letter of guarantee. Tenang aja, nanti aku semua 10 seconds later. kasih link PDF-nya biar kalian bisa langsung download di situ. Dan ketiga, kalian pastinya pas foto ukuran 4,5 kali 3,5 cm. Yang keempat itu sertifikat ERFS. Nah, yang tricky part di sini itu sebenarnya di ERFS-nya, karena tadi aku juga udah email orangnya gimana cara dapetin ERFS itu, dan ternyata mereka bilang itu kalian harus cari tahu travel agent yang terdaftar di Kedutaan Besar Jepang atau Embassy of Japan ya. Terus dari travel agent tersebut itu kalian akan mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini buat yang paspor biasa yang bukan e-passport itu lumayan ribet, kayak lebih banyak prosedurnya daripada yang e-passport. Dan ini kalau buat yang paspor biasa ya tentunya kalian butuh pasportnya, terus formulir aplikasi visa kayak tadi, dan pas foto, sertifikat RFS juga, fotokopi KTP, terus juga fotokopi bukti reservasi tiket pesawat dan jadwal perjalanan, terus juga dokumen yang menerangkan kemampuan finansial kalian untuk melakukan perjalanan tersebut. Terus juga bukti hubungan keluarga dengan sesama aplikan. Terus juga untuk mahasiswa aktif, itu kalian membutuhkan dokumen yang menerangkan status bahwa kalian itu mahasiswa. Lumayan ribet ya. Dan juga One eternity later. oh ya, dan sebagai tambahan, karena aku denger kalian nggak perlu tes PCR segala macam, nggak perlu karantina. Tapi kalau pas aku lihat di website officialnya di Embassy of Japan-nya, itu mereka bilang kalau surat keterangan sertifikat tes COVID-19-nya tetap harus ada. Jadi kalian tetap harus tes PCR, dan kalian boleh tes PCR-nya itu 3 hari sebelum apa 2 hari sebelum, karena dia berlaku selama 72 jam sebelum waktu keberangkatan. Dan kalian harus pas kalian tes COVID itu, kalian harus kasih surat keterangan COVID-19 dari Ministry Health di Jepang itu. Nanti aku akan kasih linknya di description juga. Jadi nanti dia ada kayak surat gitu buat ngisi kalian punya tes PCR gitu. Nanti ya contohnya kayak gini.
Dan apalagi ya, terus kalau misalnya kalian udah sampai di Jepang, aku rekomendasiin kalian untuk install aplikasi My Sauce. Nanti aku kasih lihat, karena itu ya mempermudah perjalanan kalian. Terus kalian harus scan QR code-nya, dan nanti dia kayak muncul gitu, kayak isi-isi nomor paspor kalian segala macam. Terus kalian harus foto sertifikat bahwa kalian itu udah vaksin, dan sertifikat PCR kalian apakah itu negatif atau positif. Terus buat dan buat vaksinnya, setahu aku sih dia cuman acceptable kalau misalnya itu vaksin Pfizer, Astra, dan Sinovac itu gak bisa. Tapi ya aku gak tahu sih kayak sekarang itu perlu karantina apa enggak. Dan itu juga sebenarnya karantinanya itu nggak di-mention. Jadi ya semoga kalian nggak karantina sih. So segini aja yang aku tahu, dan aku udah research semua. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh DM aku. Kalian mau tanya-tanya apa, boleh tanya aja. Aku akan berusaha jawab kalau misalnya aku tahu jawabannya. Kalau misalnya aku ngerti gitu ya, aku berusaha untuk membantu kalian biar kalian bisa jalan-jalan di Jepang. Oke, jadi segini aja. Terima kasih yang sudah nonton, dan semoga ini berguna buat kalian. Dan bye. Oh iya, aku lupa. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang